Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya mohon maaf kepada ibu, bapak yang tidak dapat bagian fotokopi cara sholat wajib dengan aslinya. Saya tadi itu memfotokopi 15, ternyata jamaahnya lebih dari 15. Mohon maaf, biasanya jamaahnya sekitar 15. Insya Allah besok saya fotokopikan lagi, dan bagi bapak ibu yang belum dapat, silahkan nanti ambilnya. Saya letakkan di atas kotak amal. Boleh bapak ibu ambil ya, setelah sholat asar atau sholat maghrib. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT malam ini dengan sama-sama membaca seperti biasa ta'awuz, basmalah, 2 kalimat syahadat, raditu, doa belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan atau langkah kita, kesehatan kita, kekuatan kita untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah di malam Rabu ini. Bapak Ibu rahimahullah, ada doa yang bagus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika sujud terakhir atau setelah zikir sesudah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Nah, doanya ini aslinya doa Nabi Ibrahim. Kita ketahui semua doa yang ada dalam Al-Quran itu kita dituntunkan untuk membacanya. Sama seperti yang saya baca waktu rakaat pertama tadi, itu doa-doa semua. Rabbana innana sami'na
Ya Allah, kami mendengar munadiyayuna, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dengan iman, dari iman. Rabbana fa'amanna, ya Allah, jadikanlah kami orang beriman. Maghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, sayangilah kami. Antau maulana, Engkaulah pelindung kami. Wansurna alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Nah, doanya itu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi muqimus shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, duh Gusti, jadikanlah aku dan anak cucuku. Jadi 3 keturunan kita, anak kita, cucu kita, yang kita doakan kepada Allah. Apa permohonan kita kepada Allah? Orang yang tetap mendirikan sholat. Jadi kalau bahasa Jawanya pange kulo lan putra wayah kulo, yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Apa itu? Perkenankan saya menuntunkan kepada Bapak Ibu untuk kita baca doa ini barang agak 2 kali. Kita mulai, saya tuntunkan pelan-pelan. Rabbi, monggo Bapak Ibu. Rabbi muqimas shalah. Baca Bapak. Rabbi muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Satu kali lagi ya. Nah, kedengaran suaranya. Kalau kita mengaji Bapak Ibu, beda. Suara kecil, suara rendah, suara kencang, beda-beda pahalanya. Termasuk mengaji biasa, mengaji pakai lagu itu beda-beda nilai dan pahala. Hiasilah suaramu dengan, hiasilah doa dengan suaramu. Kalau Mas Umar itu imam kan enak ya. Kenapa? Ada lagunya. Tidak datar saja ya. Saya ulang lagi. Rabbi muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terima kasih. Bapak Ibu rahimahullah ya. Kenapa doa ini bagus kita lepaskan? Kita tahu sering disampaikan oleh para ustaz, awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, betul diterima oleh Allah, otomatis semua amalnya enggak dihisab lagi, langsung masuk surga. Tapi
Tapi kalau sholatnya ditolak, tidak diterima Allah, panjang ceritanya. Yang lain-lain dianggap tidak ada nilai pahala dari ibadah-ibadah. Kenapa? Sholat ini Bapak Ibu khusus untuk sholat. Perintahnya langsung Allah memanggil Nabi Muhammad. Makanya bedanya orang kafir dengan orang Islam, yang tidak sholat adalah kafir. Khusus hari Jumat, apalagi 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, sudah dianggap orang kafir. Orang kafir dalam arti orang yang tidak menunaikan kewajiban Allah. Apa Ibu rahimahullah? Kemudian terakhir saya menyampaikan tata cara sholat, membaca doa iftitah. Nah, bagi Bapak yang sudah menerima fotokopian, di situ ada ya doa iftitah pas halaman pertama, halaman 103. Ada doa iftitahnya. Di sini dicantumkan 2 macam. Yang pertama, Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Dan yang kedua, wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Nah, sekarang saya lanjutkan nomor 5. Membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi setelah saya membaca doa iftitah, sebelum saya membaca Al-Fatihah, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Kalau kita sholat, kita langsung diganggu oleh setan untuk tidak khusyuk dalam sholat. Kalau saya nggak salah, nama setannya Gerahim. Ya. Allahu Akbar, itu khusyuk. Nah, begitu udah langsung setan masuk. Begitu kita takbir Allahu Akbar, setan lari pontang-panting. Begitu masuk lagi setannya ke dalam tubuh melalui aliran darah kita. Dalam buku terdapat dalam halaman 79. Saya tadi lupa membawa kacamata. Tulisannya agak kecil, fotokopi itu sudah dibesarkan. Halaman 79. Lalu berdoa mohon perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya halaman 87, dalil nomor 7. Dalilnya langsung saya bacakan saja artinya. Menilik bunyi Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan Allah dari
setan yang terkutuk, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya itu dalam Al-Quran, ya. Liqaulihi ta'ala wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Sekarang dalil hadis. Dalil hadisnya itu langsung saya bacakan artinya. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca ta'awuz itu sebagai yang tersebut dalam kitab Muhadzab. Ibnul Munzir berkata bahwa diceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum membaca Al-Quran beliau berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sumbernya dalam kitab Nailul Awtar jilid 2. Jadi ada dua dalil kita membaca ta'awuznya. Bapak Ibu mohon maaf, sering saya sampaikan, beribadah, beramal, tahu sumber hukumnya, tahu dalilnya, beda nilainya. Kalau kita ibadah, mohon maaf, hanya ikut-ikutan saja. Nah sekarang kita sudah tahu, oh dalilnya membaca ta'awuz itu ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kita lanjutkan nomor 6. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belum lama ini sudah saya sampaikan, membaca ta'awuz cukup sir. Nah, ketika membaca bismillah dalam sholat zahar, ada imam yang membaca zahar kedengaran, ada imam yang membaca sir pelan. Tapi ada juga orang yang mempadukan, tidak sir, tidak zahar, bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis, mohon maaf, tidak begitu. Sir zahar. Sir itu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalilnya dalil nomor 8, masih halaman 87. Dalilnya mengingat hadis dari Nu'aim Mujbir, katanya, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Al-Quran. Induk Al-Quran itu Fatihah, ibunya Al-Quran atau Ummul Quran. Sehingga tak kala sampai pada waladhdallin, beliau membaca amin. Hadisnya panjang, saya bacakan semuanya, dan hadis ini untuk semua. Dan orang-orang pun sama-sama membaca amin. Begitu juga tiap-tiap hendak sujud mengucapkan
Allahu Akbar, dan bila berdiri dari duduk dalam rakaat kedua beliau mengucapkan Allahu Akbar. Setelah bersalam beliau berkata, kata Abu Hurairah, demi yang menguasai diriku, sungguh salatku yang paling menyerupai salat Rasulullah. Makanya banyak Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis tentang ibadah. Kenapa? Beliau langsung berada di belakang Rasulullah. Hadis diriwayatkan Nasa'i dan seterusnya. Kita lanjutkan, Pak Ibu. Lalu membaca Fatihah. Ini setelah Bismillah, Fatihah. Dulu Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat berikutnya, contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tidak ada bismillahnya. Terus ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk mengetahui batas satu surat dengan surat yang lain, bagusnya dibuatkan basmalah, dibuatkan batasnya. Maka turunlah ayat basmalah. Ada satu surat dalam Al-Quran tidak dimulai dengan basmalah, tapi dalam surat itu tetap ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian basmalah itu tetap jumlahnya 114 surat. Nah, ketika dalam sholat atau di luar sholat, kalau kita membaca Al-Fatihah, yang pertama ya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya dalil nomor 9. Dalil nomor 9